Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal technopreneurship terkait dengan bubuk bawang merah. Perkenalkan, nama saya Trika Esa dengan NIM 18.01.013.027. Nah, di sini saya juga bersama teman-teman saya. Baiklah, langsung saja slide yang pertama. Di sini ada gambaran umum rencana usaha. Gambaran kegiatan umum di mana bubuk bawang merupakan olahan yang mempunyai potensi pasar cukup luas di kalangan ibu rumah tangga terkhususnya. Nah, slide yang kedua. Di sini ada business model canvas. Apa sih business model canvas? Nah, model canvas itu yaitu sebuah model bisnis, gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan dan menangkap sebuah nilai. Kemudian ada yang namanya custom segment, seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli bahwa pelanggan adalah inti dari semua bisnis. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak akan hidup bertahan lama dan sering diperhatikan sebagai inti dari semua model. Kemudian selanjutnya ada yang namanya proporsi nilai. Apa itu proporsi nilai? Itu terdiri dari Osterwalder dengan Wigner, yaitu menyatakan bahwa block value proportion menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Nah, di sini kelebihan dari produk bubuk bawang merah itu sendiri yang kami buat, yang pertama memiliki cita rasa yang sama seperti bawang merah yang bernutrisi tinggi. Kemudian yang kedua memiliki kemasan yang inovatif dan edukatif. Yang ketiga merupakan bumbu dapur yang dapat digunakan dalam pelengkap makanan. Kemudian yang keempat merupakan alternatif bumbu dapur yang sangat mudah digunakan. Selanjutnya, mengetahui manfaat bawang merah bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, di sini ada saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan. Nah, yang dimana dalam saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan ini itu melalui media sosial diantaranya seperti lewat Facebook, WhatsApp maupun postingan lainnya. Kemudian ada yang namanya hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan ini sangat penting. Nah, dalam usaha bubuk bawang merah, kami menjalin hubungan dengan baik kepada para petani bawang merah, toko sembako, dan kios-kios. Kemudian selanjutnya ada yang namanya arus pendapatan. Yang dimana arus pendapatan itu adalah menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing. Dalam hal ini dapat pendapatan produk bawang merah sangat diterima dengan baik. Kemudian ada yang namanya sumber daya utama, yaitu menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Puspita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Atrika Esa. Gambaran umum rencana usaha. Key aktivitas atau aktivitas kunci. Osterwalder dan Wigner 2019
menggambarkan aktivitas kunci sebagai hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat beroperasi dengan sukses. Dalam pembuatan usaha bubuk bawang merah, yang diperlukan bahan dan alat yang digunakan terdiri dari bawang merah varietas pikatan, tepung tapioka, pati jagung atau maizena, dan air. Pengiris bawang, pisau, oven manual, oven listrik, kabinet dryer, oven manual rumah tangga dengan kompor gas, blender, tampah, sendok, baskom, dan kemasan. Alat dan bahan kimia yang digunakan untuk analisis kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan protein. Sudarmaji et al. 1989. Pembuatan bubuk bawang merah dimulai dengan pencucian, pengupasan kulit bawang, dan pengirisan dengan selincer. Bawang yang sudah diiris kemudian dicoating dengan bahan pengisi sesuai perlakuan. Tanpa bahan pengisi, tepung tapioka dan tepung pati jagung atau maizena, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan sampai sesuai perlakuan. Sinar matahari, kabinet dryer suhu 60 Celcius, oven rumah tangga suhu 100 Celcius, dan oven manual rumah tangga dengan kompor gas suhu 60 Celcius. Bahan yang sudah kering dihancurkan dengan blender dan diayak dengan ayakan 80 mesan. Dilakukan pengemasan. Key partnership atau kemitraan kunci. Osterwald dan Pigneu 2019 menggambarkan jaringan dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja karena kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi resiko, atau memperoleh sumber daya mereka. Key partnership yang digunakan oleh usaha bubuk bawang merah adalah dengan menjalin relasi dengan supplier bahan baku, yaitu petani bawang merah dan para pedagang. Cost structure atau struktur biaya. Osterwalder dan Pigneu 2019 menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis usaha bubuk bawang merah mengayah pada cost driver, yaitu menekankan pada efisiensi biaya sehingga bisa menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau dan terjangkau oleh pelanggan. Gambaran umum rencana usaha. Setelah mengetahui 9 blok dari bisnis model kanvas, dapatlah dibuat suatu kanvas seperti gambar di bawah ini ya. Ini gambarnya. Ada key partner, key aktivitas, value proposition, customer relationship, customer segment, key result, channel, cost structure, revenue stream. Gambaran umum rencana usaha. Peluang pasar. Produk mempunyai prospek usaha yang dapat menjanjikan karena produk ini masih jarang dipasarkan. Selain itu, memiliki cita rasa yang tinggi yang tidak berubah seperti bawang merah pada umumnya, hanya mengalami perubahan pada bentuk berupa bubuk. Ini adalah analisis shot bubuk bawang merah. Ada string memiliki cita rasa yang sama seperti bawang merah dan bernutrisi tinggi. Yang kedua, memiliki kemasan yang inovatif dan edukatif. Ketiga,
merupakan bumbu dapur yang dapat digunakan dalam pelengkap masakan, dan yang terakhir merupakan alternatif bumbu dapur yang sangat mudah digunakan. Weakness, produk masih jarang dikenal masyarakat. Opportunity, yaitu produk masih jarang dipasarkan, dan yang kedua menyentuh konsumen dengan edukasi. Dart, resiko tindakan plagiarisme yang kerap terjadi di Indonesia. Analisis kelayakan usaha. Di sini ada aset tetap, harga, umur ekonomi, depresiasi 1 tahun. Dari aset tetap ada mesin pengupas dengan harga 2.025.000, umur ekonominya ada 6 tahun, depresiasi 1 tahunnya 337.500. Ada mesin pengiris dengan harga 495.000 dengan umur ekonomi 4 tahun, depresiasi 1 tahunnya 123.750. Ada mesin pengering dengan harga 439, umur ekonomi 3 tahun, depresiasi 1 tahunnya 146.333. Ada penggiling dengan harga 1.328.850, umur ekonomi 4 tahun, depresiasi 1 tahunnya adalah 332.212. Ada pengayakan dengan harga 192.500, umur ekonominya 1 tahun, depresiasi 1 tahunnya 192.500. Jadi, beban aset tetap adalah 1.132.295. Berdasarkan break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. Harga pokok produk bubuk bawang merah sebesar 20.000 per unit. Adapun harga jual dari produk bubuk bawang merah sebesar 30.000 dan kuantitas produksi sebesar 200 unit per tahun. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Desiana Puspita, mengenai gambaran umum rencana usaha, yaitu terdapat break-even point, yang dimana beban aset tetap ditambah dengan harga produk dibagi oleh output. Contohnya pada di bawah tersebut. Selanjutnya yaitu quantity break-even point, yang dimana rumusnya adalah beban aset tetap dibagi harga pokok kurang harga jual, yang dimana contohnya dapat kita lihat pada layar tersebut. Selanjutnya yaitu keberlanjutan usaha. Produk ini adalah salah satu bumbu dapur yang memiliki profit menjanjikan dengan ketersediaan bawang merah sebagai bahan dasar. Selain itu, mempunyai keunggulan dari sisi pengemasan yang inovatif dan edukatif dengan memberikan ulasan singkat tentang manfaat bawang merah pada kesehatan. Selain itu, produk ini memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki motif yang kekinian dan futuristik yang mampu menarik minat konsumen. Beberapa keunggulan produk di atas merupakan aspek-aspek yang menjamin keberlanjutan usaha produk ini. Yang selanjutnya yaitu web application prototype produk bubuk bawang merah. Ya, dapat kita lihat tampilan halaman login pada produk bawang merah, terdapat username dan password
serta tombol untuk masuknya. Setelah kita login, kita akan dialihkan kepada tampilan halaman beranda produk bubuk bawang merah. Pada beranda, kita akan melihat gambar kemasan bubuk bawang merah dan kata selamat datang di bubuk bawang merah serta beberapa kata lainnya. Pada menu bar pada beranda terdapat menu beranda profil yang berisi tentang profil produk dan perusahaannya. Selanjutnya itu tentang produk, berisi tentang komposisi dan beberapa lainnya. Selanjutnya yaitu pada menu bar terdapat keranjang belanja jika Anda ingin berbelanja, dan selanjutnya yaitu ada hubungi kami untuk menghubungi customer service dari sistem informasi ini. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksana untuk pembuatan bawang merah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Persiapan kegiatan. Persiapan kegiatan meliputi tentang survei lokasi penghasil bawang merah. Yang kedua, survei harga peralatan penunjang dan bahan habis pakai. Selanjutnya, yang ketiga yaitu survei lokasi pembuatan bawang merah. Bagian yang kedua yaitu pengadaan alat dan perlengkapan kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan setelah tahapan persiapan kegiatan terlaksana, yaitu berupa penyiapan alat serta perlengkapan kebutuhan untuk menunjang kesiapan proses pembuatan bubuk bawang merah. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan bubuk bawang merah adalah mesin pengupas, mesin pengiris, oven listrik, mesin penggiling, dan ayakan. Yang selanjutnya yaitu bagian persiapan produksi. Tahapan dalam persiapan produksi adalah menyiapkan tempat dan fasilitas penunjang di tempat produksi, serta menyediakan alat dan kelengkapan penunjang produksi ini. Selanjutnya yaitu pada bagian keempat, yaitu proses produksi. Pada tahapan ini yang dilakukan pada proses produksi adalah A. Pembelian alat. Peralatan yang digunakan akan dibeli secara online atau langsung dilihat ke toko penjual mesin yang dibutuhkan untuk proses pembuatan bubuk bawang merah. B. Persiapan bahan. Bahan yang digunakan adalah bubuk bawang merah yang bermutu supaya menghasilkan bubuk bawang merah yang berkualitas. Bagian terakhir yaitu uji coba dan penelitian. Setelah bawang merah atau alat-alat tersedia, tahapan berikutnya adalah uji coba dan penelitian terhadap produk bubuk bawang merah ini. Selanjutnya yaitu diagram alir pengolahan bubuk bawang merah. Dari bawang merah, selanjutnya bawang merah tersebut akan kita sortasi. Setelah kita sortasi, bawang merah tersebut akan kita kupas, dan setelah bawang merah tersebut dikupas, akan dilakukan proses pengirisan. Pengirisan tersebut setebal 1 mm. Setelah proses pengirisan, kita akan masuk ke proses perendaman.
Pada proses perendam ini menggunakan asam sitrat 0,1 sampai 3% selama 30 menit. Setelah 30 menit proses perendaman dengan asam sitrat, maka kita akan beralih pada proses pencucian dan penirisan bawang merah. Setelah proses pencucian dan penirisan selesai, maka kita akan masuk pada proses pengeringan menggunakan kabinet dryer dengan suhu 50 derajat Celcius selama 12 jam. Dan apabila sudah 12 jam, maka proses pengeringan selesai dan akan beralih ke proses penggilingan. Dan apabila proses penggilingan telah selesai, masuk pada proses pengayakan dengan ayakan 80 sampai 100 mesh. Setelah proses pengayakan selesai, maka jadilah bentuk tepung bawang merah. Begitulah alir dari pengolahan bubuk bawang merah ini. Setelah beberapa metode pelaksana telah dilakukan dan sudah mencapai pada metode uji coba dan penelitian, maka selanjutnya kita akan masuk kepada pengemasan. Pada tahap pengemasan, dilakukan pengemasan dengan mendesain kemasan yang unik dan menarik. Dikemas dengan menggunakan botol bumbu tabur. Dan dapat kita lihat bentuk dari kemasan bubuk bawang merah yang kami sajikan ini. Yang telah kami buat sangat menarik dan mengikuti tren masa kini. Selanjutnya yaitu bagian produksi dan publikasi. Pada tahap ini dilakukan promosi dan publikasi dengan menerapkan sistem pemasaran langsung dan tidak langsung. Promosi langsung dilakukan dengan melakukan penjualan atau penitipan di toko dan di kios mitra. Sedangkan promosi tidak langsung dilakukan dengan memasarkan secara online melalui media sosial. Selanjutnya yaitu bagian pasca produksi. Pada tahap pasca produksi dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha, mulai dari praproduksi, produksi, pengemasan, hingga promosi dan publikasi. Termasuk di dalamnya analisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha serta profit penjualan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.